Berlatar belakang di sebuah negara Jepang, sebuah keluarga Suzuki yang baik-baik saja tinggal di sebuah apartemen. Mereka semua beraktivitas seperti pada umumnya, di mana ada Yoshi sebagai bapak, Mitsue sebagai ibu, Kenji anak laki-laki, dan Yui sebagai anak perempuan. やっぱりダメだ。釣りとか畑くらいしか趣味。Berawal di pagi hari, di mana tiba-tiba semua alat elektronik seperti TV, AC, kulkas, HP, kendaraan, semua alat-alat yang membutuhkan tenaga listrik tiba-tiba saja padam, entah apa penyebabnya. Oh, Hede? Nonde? だからは Yoshi yang harus berangkat kerja demi sesuap nasi dan sebongkah berlian pun harus tergesa-gesa karena kesiangan akibat jam wakernya yang tiba-tiba saja mati, entah dari jam berapa. Sesaat setelah sampai di depan lift apartemen, Yoshi dan yang lainnya pun terpaksa harus menggunakan tangga manual untuk turun dari lantai 10 karena lift yang ternyata juga ikutan mati. ほら、着いたわよ。ちゃんと点検してんのかよ。 Kepanikan warga pun mulai terjadi saat seluruh kendaraan seperti mobil, motor, bis, dan kereta listrik yang tak bisa beroperasi karena pemadaman listrik yang tiba-tiba. 何時になったら動くんですか？バッテリーがなんかわかんないんだけど、エンジンどれもかかんなくて。ああ、やっぱダメか。 Kemudian sesampainya di kantor yang sudah bisa dipastikan bahwa seluruh listrik di gedung kantor pun ikut mati. Akibatnya seluruh karyawan pun terpaksa harus dipulangkan oleh bos perusahaan. あれ電気関係全部ダメってことだろ？とりあえず今日は暗くなる前に帰って。 Di dalam perjalanan pulang, Yoshi pun berinisiatif untuk membeli sebuah sepeda sebelum kehabisan, di mana fenomena seperti ini tentunya semua orang butuh kendaraan sepeda untuk beraktivitas. Sementara kembali ke apartemen, di mana Mitsue yang juga harus merasakan dampak sulit dari padamnya listrik saat membuang sampah. Para ibu-ibu pun memutuskan untuk membeli lilin untuk penerangan sementara dari pemadaman listrik untuk waktu yang cukup lama. ろうそく買わなきゃ。私も。 よし。 3 hari sejak fenomena padamnya listrik, belum ada tanda-tanda dari pemerintah kapan listrik pun bisa kembali menyala, yang dimana persediaan air pun semakin menipis akibat padamnya listrik, serta Mitsue pun harus menghemat air untuk bisa mencuci baju seluruh anggota keluarganya. 足が冷えちゃってもう。水を汲み上げるポンプが動かないんですよ。 Sesaat di gedung kantor, atasan Yoshi pun menginstruksikan untuk kembali ke rumah karena listrik yang masih saja belum menyala. Dan atasan Yoshi pun berinisiatif untuk pergi ke gunung karena dari fenomena ini seluruh kota akan sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa. 皆さん気をつけて帰ってください。東京にいたら。 7 hari berlalu, masih belum ada tanda-tanda informasi dari pemerintah bahwa listrik akan menyala segera, hingga mengakibatkan seluruh swalayan pun kehabisan stok makanan dari supplier, dan mengakibatkan juga sebagian warga kota memilih untuk meninggalkan kota Tokyo. Yoshi yang tersadar jika terus bertahan akan mati konyol, ia pun mengumpulkan seluruh uang yang tersisa untuk membeli tiket pesawat pulang ke kampung halaman istrinya, yaitu Mitsue. Mereka pun melakukan perjalanan ke bandara dengan menggunakan sepeda, di mana mereka melihat para penjual air minum membandrol air dengan harga yang seedan-edannya, yaitu per botolnya seharga 1.000 yen atau sekitar 100.000 rupiah per botolnya. Dan semakin jauh perjalanan, rupanya semakin mahal pula air yang dijual akibat langkanya air bersih. Hingga akhirnya Mitsue yang dengan teknik dan instingnya sebagai ibu-ibu mampu melakukan tawar-menawar air hingga mendapatkan harga 1 dus air minum dengan seharga 600 yen
atau sekitar 600 ribu rupiah. 本1000円です。どうですか？どうですか？これ全部買うから1本600円にしてよ。 Singkat cerita, di mana Yoshi dan keluarga harus kecewa saat mengetahui bahwa pesawat terbang juga tak bisa beroperasi. Yang mana sudah jelas dari fenomena tersebut bahwa seluruh kendaraan yang menggunakan listrik seperti mobil, bis, kereta, serta dan lain-lain sudah pasti pesawat terbang pun akan mati total. Sesaat Mitsue mendengar kabar bahwa kota Osaka yang tak mengalami pemadaman listrik, dan mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota Osaka, di mana mereka harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dan masih bisa tersenyum walaupun di tengah fenomena seperti ini. Setelah sore menjelang, mereka pun berencana untuk beristirahat di sebuah tempat, di mana pada malam hari Kenji melihat seseorang yang mencuri sebuah botol air. Kenji pun berusaha mengejarnya dan melihat bahwa air yang dicuri tersebut rupanya untuk membuat susu bayi si laki-laki tersebut. 何やってんだよ。捕まえろよ。お前 Sadar jika tinggal di kerumunan orang-orang akan sangat berbahaya, Yoshi pun berencana untuk mencari tempat yang sepi demi menghindari bahaya dari orang-orang yang akan berbuat jahat. Dan Yoshi serta keluarga memilih untuk tinggal sementara waktu di dekat sungai yang sepi. Selanjutnya mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota Osaka, di mana terjadi hujan deras disertai angin badai, hingga mereka pun terpaksa berteduh dan seluruh stok makanan dan minuman mereka hancur dan basah akibat angin badai. Sesampainya di sebuah tempat, Yoshi pun berinisiatif membuat api dari cara primitif, dan Kenji serta Yui mencari makanan di sebuah minimarket yang sudah tutup, di mana yang sudah pasti kita ketahui bahwa stok makanan di minimarket tersebut sudah pasti telah kosong. Kenji dan Yui pun mengambil beberapa makanan kucing dan air aki biru yang sudah steril dan aman untuk diminum, serta beberapa suar yang mungkin saja diperlukan saat nanti. Setelah 22 hari, mereka masih bertahan dengan air aki biru dan makanan kucing, di mana Yoshi dan keluarga bertemu dengan salah satu keluarga yang cara bertahan hidupnya jauh lebih baik dari keluarga mereka. Sesaat salah satu anak dari keluarga tersebut memotret mereka secara tiba-tiba, dan rupanya kamera tersebut bukan kamera digital, sehingga masih bisa digunakan di tengah fenomena seperti ini. Yui pun berinisiatif memberikan alamat tinggalnya untuk mengirim foto tersebut, agar suatu saat nanti foto tersebut bisa dijadikan kenang-kenangan bahwa mereka pernah merasakan kondisi fenomena langka seperti ini. Singkat cerita, setelah tiba di kota Osaka, di mana Yoshi dan keluarga harus kecewa lagi karena setibanya di kota Osaka justru lebih parah dari kota Tokyo sebelumnya, di mana akhirnya para warga kota di sana bertahan hidup dengan cara menangkap hewan dari penangkaran hewan di sana. Yoshi dan keluarga pun berusaha ikut mengantri makanan, namun rupanya mereka tak kebagian makanan hingga membuat Yoshi harus bersujud demi makanan untuk keluarganya. ほらまた責任逃れ。すまんな。ちょうど今。お願いします。 Kembali mereka pun melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang masih banyak perpohonan dan binatang yang harusnya mereka bisa manfaatkan untuk bertahan hidup. Namun keluarga Yoshi yang modern bergantung pada teknologi bahkan tak mampu menyembelih seekor babi sekalipun saat mereka mendapatkan dan menangkap sebuah babi entah milik siapa.
Hingga akhirnya salah satu petani pemilik babi tersebut pun memberikan Yoshi makanan serta tempat tinggal untuk Yoshi dan keluarganya, asalkan mereka mau membantu menangkap babi-babi yang kabur milik si petani tersebut. Tanpa berpikir, Yoshi pun menyetujui hal tersebut asalkan bisa bertahan hidup demi keluarganya. Setelah beberapa hari, Yoshi pun memilih untuk melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Mitsue dan meninggalkan si petani tersebut dibekali beberapa daging yang sudah diasap agar bertahan lebih lama oleh si kakek petani yang baik hati. Yoshi dan keluarga pun melanjutkan perjalanan ke rumah orang tua Mitsue. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu jalan buntu yang dibentang oleh sungai yang cukup luas. Yoshi pun akhirnya berinisiatif untuk membuat sebuah rakit demi bisa menyeberangi sungai. Setelah berhasil membuat rakit, Yoshi pun berhasil menyeberangkan Mitsue dan Yui. Yoshi dan Kenji pun kembali untuk menyeberangkan barang-barang. Namun karena hujan yang datang tiba-tiba, Yoshi pun terbawa hanyut oleh sungai demi mempertahankan sepeda dan barang-barangnya. Perjalanan Mitsue, Kenji, dan Yui pun berlanjut tanpa sosok Yoshi, di mana saat mereka memakan daging asap dari si petani yang sebelumnya, muncul beberapa anjing yang kelaparan dan berusaha menyerang mereka, hingga mengakibatkan Yui patah tulang dan tiba-tiba muncul sebuah kereta uap yang mengarah ke desa orang tua Mitsue. Mitsue dan anak-anaknya pun menaiki kereta tersebut. Sementara di tempat lain, rupanya di mana Yoshi yang masih hidup dan menyimpan suar yang Kenji dapat sebelumnya, Yoshi pun menyalakan suar tersebut, di mana akhirnya Kenji yang menyadari bahwa ayahnya masih hidup. Singkat cerita, setelah hari ke-108, di mana akhirnya Yoshi berhasil sampai di pulau tempat tinggal orang tua Mitsue. Dan selama kurang lebih 2 tahun pun Yoshi dan Mitsue tinggal di sana dengan hidup sederhana. Di mana akhirnya Mitsue yang sudah mahir berkebun dan memasak, Yui yang mampu menganyam, dan Kenji serta Yoshi yang mahir menangkap ikan dari orang tua Mitsue yang seorang nelayan. Setelah pagi hari di mana Yoshi yang tiba-tiba terbangun tidur karena mendengar sesuatu, di mana suara tersebut berasal dari sebuah jam waker miliknya yang hidup dan disusul suara toa serta lampu yang mulai menyala. Alhamdulillah. Singkat cerita, di mana akhirnya Yoshi dan keluarganya kembali ke kota setelah fenomena lebih dari 2,5 tahun tersebut. Di mana akhirnya berita-berita mulai berspekulasi. Ada yang mengatakan bahwa pemadaman listrik diakibatkan dari sabotase teroris. Ada juga yang mengatakan bahwa fenomena tersebut berasal dari komet dan radiasi matahari. Dari kejadian tersebut, akhirnya Yoshi dan keluarganya mendapatkan banyak hikmah, di mana akhirnya Mitsue bisa memotong sebuah ikan, serta masih banyak hikmah-hikmah yang dapat mereka ambil dari fenomena tersebut. Sesaat Kenji dan Yui yang akan berangkat sekolah, tiba-tiba sebuah paket datang, yang dimana paket tersebut adalah foto saat mereka dengan keluarga yang mereka temui di perjalanan, yang dimana foto tersebut adalah bukti dan kenangan bahwa mereka pernah mengalami fenomena langka seperti waktu lalu. Mamat, ending yang cukup mensurvivalkan. Nah, itulah Sobat Rebahaners, alur cerita film Survival Family. Gimana? Seru ya? Film ini diangkat dari fenomena tsunami di Jepang tahun 2011 oleh sutradara Shinobu Yaguchi. Film ini juga mengajarkan kita bagaimana cara bertahan hidup di tengah kondisi yang tak biasa dari perjalanan keluarga Suzuki. Sekian alur cerita film dari Survival Family ini. Silakan subrek jika kalian berkenan. Salam santuy, salam rebahan, dan see ya.